Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak kenikmatan sehingga pada di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan waktu dan nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Hikmah Senja yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan ini bulan yang mulia. Maka di dalam Ramadan sesungguhnya banyak pelajaran yang diperuntukkan untuk manusia dalam rangka kemudian menundukkan nafsu manusia yang bisa jadi ataupun ketika manusia tidak bisa mengontrol keinginannya. Jadi kalau kita kemudian ingin menuruti nafsu, ya selamanya manusia itu nggak akan puas. Bahkan sampai-sampai Allah memberikan perumpamaan, seandainya kemudian gunung emas itu diberikan manusia, dan bahkan bumi dan seisinya, itu tidak akan puas manusia. Itulah hasrat manusia untuk kemudian memiliki dunia. Lah, kerusakan ataupun hasrat ini memiliki antonim yang disebut qanaah. Kalau tadi manusia itu punya sifat rakus, maka sebaliknya yang positif manusia itu punya sifat qanaah, menerima pemberian dari Allah atas apa yang telah dilakukan. Jadi manusia selama kemudian ia menuruti nafsunya, perasaan menerima itu kecil sekali kemudian bisa ia sadari. Maka kita sempat dengar ataupun pernah sering kita mengatakan ada pepatah ataupun kata-kata seperti ini: hidup itu sawang sinawang. Apa sih maksudnya? Maksudnya bahwa apa yang dinikmati oleh orang lain itu sebenarnya sama nikmatnya dengan apa yang kita nikmati. Cuman memang casingnya yang berbeda itu. Tapi kadang kita akan menduganya beda. Kalau dia itu kerja pakai mobil, dikiranya kemudian hidupnya enak gitu, tidak ada cobaan, tidak ada halangan, selalu ceria ataupun yang lainnya. Dan kadang kita menyangkanya kalau orang yang kerjanya itu guru ngaji misalnya, petani, dianggapnya mereka susah. Padahal tidak. Sama saja, setiap pekerjaan memiliki ketenangan, kenikmatan masing-masing. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa akan merasakan manisnya iman bagi siapa yang kemudian ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memiliki makna yang mendalam, karena seolah-olah Rasulullah ingin menyampaikan seperti ini yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, kamu itu nggak akan pernah tenang, kamu itu nggak akan pernah kemudian mendapatkan manisnya iman, kamu itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup kalau kemudian kamu tidak belajar untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melatih qanaah agar kemudian
kita bisa merasakan manisnya iman, merasakan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap kita akan mengawali sesuatu, kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Tapi berapa banyak bismillah yang kemudian kita sia-siakan, yang seolah-olah bismillah itu hanya sekedar formalitas. Kita melupakan rahmat dan rahimnya Allah yang ada dalam kalimat basmalah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, Innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi, ila akhir. Yang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itulah kemudian gambaran nafsu. Ia selalu mendorong kepada manusia, terutama adalah nafsu lawamah, yang mendorong manusia untuk berbuat yang tidak baik, yang negatif. Maka kalau kita menuruti nafsu kita, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan nikmatnya hidup. Sehari-hari kita diliputi kesedihan, ketidakpuasan, iri, dengki, yang lainnya. Seperti halnya hari ini kita menghadapi banyak masalah. Di mana-mana harga naik, sedangkan gaji tidak naik juga. Kebutuhan pokok naik, apa-apa naik. Kalau kita kemudian menuruti nafsu, maka saya yakin kita hanya akan merasakan kesengsaraan, karena kita hanya memikirkan susah, tidak pernah memikirkan senang. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk kemudian bersyukur, untuk mencapai kesenangan. Maka barang siapa yang tidak bersyukur, maka kemudian ia dekat dengan kekufuran. Seperti itulah gambarannya. Maka tinggal kita mau milih, mau senang atau susah. Kalau kita mau senang, mari kita qanaah. Hasil yang kita lakukan, hasil yang kita terima dari pekerjaan kita, keadaan yang kita hadapi hari ini, coba kita nikmati. Kita jangan terburu-buru menilai negatif segala sesuatu. Kita coba untuk qanaah terlebih dahulu. Agar apa? Pikiran kita tenang. Hari ini mungkin ada yang merasakan susahnya beli minyak goreng. Kita ini apa sih itu? Sebagai rakyat biasa, kalau seandainya pun kita mengungkapkan apa yang kita keluhkan, belum tentu juga kemudian yang di atas pemerintah itu mendengar. Kita mulai berpikir lebih terstruktur untuk mempertimbangkan apa yang saya lakukan ini kira-kira cepat akan ditanggapi atau tidak, akan segera berdampak baik atau tidak. Agar apa? Energi yang kita keluarkan itu tidak sia-sia, tapi energi yang kita salurkan itu kemudian menjadi energi yang bermanfaat, cepat kemudian direspon. Maka dengan kita mempertimbangkan ke depan langkah kita bagaimana, itu meminimalisir energi yang akan kita keluarkan, sehingga hati ini tidak terkuras energinya untuk memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka marilah kita hemat energi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Jangan sampai di dalam hati kita ini gemuruh hasrat negatif sehingga kita lupa untuk berpikir positif. Ramadan adalah bulan yang mulia, maka marilah kita mencoba mengasah hati kita untuk bisa menikmati nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan kita mempraktekkan qanaah, menerima atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita lakukan. Sekian dari saya, semoga ini bisa membawa manfaat dan semoga pemirsa yang mendengarkan diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.